Hi guys, welcome to our podcast. Selamat pagi semuanya. Salam kenal ya. Nama aku Agnia. Di sini aku sebagai host podcast di Hima Unicom. Dan tahu gak sih guys, ini tuh podcast spesial banget karena ini adalah podcast pertama kita di YouTube Hima Official. Nah, di podcast pertama ini tuh aku nggak sendirian karena aku juga ditemani oleh teman dalam himpunan dan dia adalah ketua himpunan mahasiswa manajemen. Dan kita sambut dulu dong tamu podcast pertama kita ini, dia Teh Ririn Khoirunisa. Tepuk tangan dulu dong. Bagus. Halo Teh Ririn. Hai, apa kabar Teh Ririn? Alhamdulillah baik ya. Aku juga baik dong. Sehat Teh Ririn? Sehat dong. Alhamdulillah. Kan udah liburan 1 bulan jadi harus sehat. Iya, harus dong, harus sehat. Harus sehat ya guys, karena sehat itu mahal ya guys. Apalagi sekarang cuaca di Bandung tuh lagi Betul. gak nentu banget, kadang panas, kadang hujan. Jadi harus jaga kesehatan. Oke ya, kita langsung aja nih ya. Di podcast pertama ini kita akan bahas tentang Chief Executive Officer Hima. Nah, penasaran kan sama apa yang mau kita bahas? Makanya guys, kalian harus stay tune terus di podcast YouTube Hima Unicom. Jangan lupa di-subscribe. Ya, jangan lupa subscribe, like, Komen. share. Yes. Oke nih Teh Ririn, aku ada beberapa pertanyaan nih buat Teh Ririn. Langsung aja ya nih, aku bakal tanya pertanyaan pertama untuk Teh Ririn. Apa tuh? Nah, Teh Ririn itu di sini kan sebagai ketua himpunan atau biasa disingkat Kahim ya. Ya, betul. Nah, aku di sini mau tanya sih Teh, apa yang buat Teh Ririn bisa ada di posisi sekarang sebagai ketua himpunan? Terus apakah Teh Ririn yang mengajukan diri sendiri atau mungkin ada rekomendasi orang yang merekomendasikan Teh Ririn untuk bisa menjadi ketua himpunan? Oke, kita cerita nih. Dari mulai kenapa sih aku bisa jadi ketua himpunan sampai sekarang, dan sebetulnya itu pun udah ditanyain juga nih waktu aku kemarin pertemuan sama calon generasi muda. Teh Ririn kok bisa sih jadi ketua himpunan gitu? Apakah memang kemauan diri sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Jadi singkat ceritanya seperti ini guys. Jadi waktu itu tuh kita lagi PKM, lagi ada proker pengabdian kepada masyarakat. Dimana di proker di sana itu ada BPH datang. BPH itu Badan Penasihat Himpunan Mahasiswa Manajemen. Nah, BPH datang karena di sana juga sedang suasananya pada waktu itu tentang pemilihan ketua himpunan, dan di sana pun semua periode 1 yang mau jadi periode 2 itu dikumpulin. Terusnya periode 1 dikumpulin gimana nih untuk ketua himpunan periode yang akan datang, karena sampai saat itu belum ada yang mencalonkan karena semuanya mempunyai tujuan yang sama sebetulnya ya. Nah, di sana setiap orang itu ditanya kira-kira siapa nih yang mau jadi ketua himpunan periode selanjutnya. Dan aku lihat di sana itu tiap orang menyebutkan, semisal contoh nih Agni sama Anye, terus Alia sama Jaman, seperti itu. Nah, pada saat itu yang disebut nama itu selalu di tiap orang itu ada nama aku. Misalkan Ririn sama Teh Regi, Ririn sama Kang Ajis, Ririn sama Teh Syifa. Di sana tuh tiap orang mengajukan namanya aku. Nah, pada saat itu di malam harinya kita semua periode 1 ngeriung itu apa ya bahasa Indonesianya? Berkumpul gitu ya, berkumpul untuk memastikan nih siapa yang mau lanjut untuk jadi periode 2 dan jadi ketua himpunan gitu guys. Terus di sana kita berkomitmen juga, mulai dari aku pertama, ya ayo aku maju jadi ketua himpunan, tapi teman-teman juga harus lanjut juga jadi periode 2. Karena apa? Karena kita dari GM udah mulai bareng-bareng nih. Jadi aku pengen kita juga selesainya bareng-bareng gitu ceritanya guys. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua nih. Apa sih yang ngebuat Teh Ririn yakin buat bisa jadi ketua himpunan?
di Hima ya, di Himpunan Mahasiswa Manajemen. Apakah dari skill Teh Ririn sendiri atau mungkin ada dukungan dari teman-teman atau mungkin keluarga gitu? Kenapa tadi aku bisa percaya diri mungkin ya dengan menjadi ketua himpunan? Karena aku punya teman-teman yang benar-benar bisa nge-support aku sendiri. Tepuk tangan dong. Karena aku yakin teman-teman periode 1 itu yang sekarang periode 2 itu kita bisa saling support gitu. Itu yang membuat aku oh ya udah ayo aku harus berjuang seperti ini untuk teman-teman juga gitu dan untuk kemajuan Hima Unikom. Keren banget ya guys tuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 3 nih. Teh Ririn kan selain organisasi nih di kuliah tuh kan nggak cuma organisasi aja, pasti ada UKM. Nah, selain organisasi himpunan, ada kegiatan lain nggak yang Teh Ririn ikutin kayak misalnya UKM atau mungkin Teh Ririn kerja part time atau freelance gitu? Oke. Sebelum aku ikutan organisasi Hima Unikom itu, aku juga ikut UKM Hipma Unikom, Himpunan Pengusaha Mahasiswa Unikom. Di sana juga aku ikutan organisasinya. Terus di luar dari himpunan pun kadang aku ambil proyekan. Kalau misalkan dari teman-teman dekat gitu ya, dari relasi dekat, aku biasanya ambil proyekan kan lumayan banget ya. Ada cuan gitu ya sebagai anak manajemen gitu ya. Aku suka ambil proyekan juga. Terus aku juga dulu tuh waktu masih bareng sama ikut Hipma, terus ikut juga beberapa volunteer di luar, terus ikut juga jadi student ambassador dari Haloran, terus aku juga ikut ngajar di daerah Masjid Nur Iman, di daerah rumah aku lah gitu. Jadi aku ngajar anak-anak kecil gitu, ngajarin ngaji, ngajarin tentang ilmu-ilmu fikih yang gitu-gitu. Keren banget ya guys, luar biasa. Itu bisa memotivasi kalian ya, harus aktif. Oke nih, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan 4. Nah, dari ketiga pertanyaan yang tadi aku udah tanyain buat Teh Ririn, aku jadi penasaran banget nih Teh. Kan selain Teteh ikutan himpunan, Teteh juga ikut UKM Hipma ya tadi. Nah, bagaimana sih cara Teh Ririn mengatur waktu atau memanage waktu supaya bisa mengatasi waktu Teh Ririn kuliah, organisasi, sama UKM atau mungkin sama waktu sama teman-temannya, sama waktu keluarganya? Gimana sih Teh cara manage waktunya gitu? Cara manajemen waktu. Sebetulnya aku juga masih belajar nih tentang manajemen waktu. Dan kalau misalkan di tahun kemarin ya, pada saat aku sebelum menjadi ketua himpunan, cara manajemen waktu aku itu menentukan skala prioritas. Jadi kan waktu sebelum aku jadi ketua itu, aku ikutan UKM juga nih. Sama-sama di UKM tersebut, di UKM Hima itu aku jadi kepala divisi. Sedangkan di Hima itu aku menjadi staf divisi sponsorship. Sponsorship, tepuk tangan dong. Oh, jadi staf divisi sponsorship. Nah, gimana caranya? Aku itu menentukan skala prioritas dari kegiatan yang paling urgent. Jadi kegiatan yang paling urgent biasanya aku selalu bisa turut hadir dulu. Tapi untuk sekarang karena aku di Hima juga jadi ketua gitu, bagaimanapun caranya aku harus memprioritaskan Himpunan Mahasiswa Manajemen. Tapi tetap nih aku juga prioritas utama aku itu perkuliahan gitu guys. Ya harus dong, karena perkuliahan itu paling penting ya. Kita karena tuh kan harus tujuan kita kuliah juga itu kuliah tujuan kita masuk ke kampus kan akademik ya. Betul. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima nih. Teh Ririn ngerasa terbebani nggak sih dengan posisi Teh Ririn sekarang sebagai ketua himpunan? Nah, kalau misalnya ngerasa terbebani, kenapa? Kalau enggak, kenapa alasannya? Aku enggak sama sekali terbebani karena aku punya anggota, aku punya teman-teman pengurus yang bisa saling support satu sama lain. Karena kita di himpunan bener-bener have fun, kita bener-bener seru-seruan, kita organisasi tapi rasa temen tongkrongan gitu. Kalau misalkan ketemu juga kita ketawa-ketawa gitu kan, tapi tetap kita bisa profesional di dalamnya gitu. Kita membedakan pada saat kita berteman dan pada saat kita sedang berorganisasi, kita harus bisa profesional tentunya. Dan itu sih aku bener-bener tidak merasa terbebani karena aku pun enjoy sampai sekarang gitu. Apalagi kalau misalkan ada kegiatan hima, kadang nggak ada sama sekali di benak aku tuh males gitu, nggak ada sama sekali gitu.
Keren banget ya guys. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan 6. Gimana nih, Teh Rini kan sebagai ketua himpunan. Nah, gimana cara Teteh mengatasi kalau misalnya di suatu acara ada proker atau mungkin raker ya, tapi dari himpunan semua anggotanya gitu mulainya tuh telat gitu, gak sesuai sama informasi yang di-share ke grup gitu. Misalnya mulainya jam 8, tapi karena anggotanya tuh pada datangnya apa ya, bukan ngaret terlambat. Nah, gimana sih cara Teteh ngatasin itu semua? Oke, cara mengatasi anggota yang terlambat atau tidak disiplin gitu ya? Ya, betul? jadi memperhambat waktu, memperhambat kegiatan juga gitu kan. Nah, cara aku itu adalah menegakkan peraturan organisasi atau SOP di dalam suatu kegiatan. Misal nih ada peraturan organisasi tentang kalau misalkan rapat kita terlambat itu paling maksimal 10 menit. Kalau misalkan 10 menit udah bener-bener nggak ada terlambat, kita udah mulai gitu, mau nggak mau kita mulai aja. Karena biar kita juga disiplin sama semua anggota, dan anggota pun yang terlambat itu pasti ada sanksinya gitu. Tapi kita seminimalisir mungkin sanksinya itu tidak berbentuk uang atau material gitu. Dan di ADART pun diatur nih kalau misalkan peraturan yang tidak ada di ADART itu bakal selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi atau SOP yang telah disahkan oleh ketua himpunan. Dan aku pun dalam membuat peraturan organisasi atau SOP melihat dari beberapa sisi anggota tentunya, karena aku pun tidak mau adanya kepentingan pribadi aku di dalam peraturan tersebut. Jadi aku pun harus melihat sudut pandang dari semua anggota gitu. Jadi kita pun sebagai pemimpin nih guys, kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh egois dan jangan terlalu otoriter, betul. Harus adil. Biasanya sih Teh kalau misalnya yang terlambat gitu sanksinya kan gak berupa uang atau kayak gitu. Nah, biasanya yang paling basic tuh dikasih sanksi apa sih? Paling basic banget sih kita mau membuat atau merancang peraturan kalau misalkan terlambat itu kita bakal ada kayak sesi tanya jawab. Bukan sesi mediasi gitu ya, tentang organisasi, tentang himpunan. Jadi nanti orang tersebut tuh bakal ditanya-tanya bagaimana kemampuan dia, pengetahuan dia sampai mana gitu. Jadi kan itu juga untuk mengasah pengetahuannya. Jadi kita kasih sanksi yang benar-benar ngasih manfaat juga deh buat anggota gitu. Jangan sanksi yang selalu apa-apa tuh uang gitu kan. Karena kan setiap orang itu memiliki ekonomi yang berbeda-beda gitu. Terus juga kalau misalnya dikasih sanksi jadi bisa buat kita lebih disiplin lagi ya. Iya, betul. Gitu. Tapi itu sih adalah poin pentingnya kalau misalnya kita ikut organisasi, salah satunya kita pun harus disiplin waktu. Betul, disiplin waktu, harus kita bisa manajemen waktu juga gitu kan. Apalagi anak manajemen ya. Iya, anak manajemen masih nggak bisa manajemen waktu gitu. Walaupun ya sama, kita pun masih sama-sama belajar. Oke. Kasih ini mau jatuh ih. Mau jatuh dari tangga. Aduh. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan ke-7. Oke. Nah, biasanya nih ya Teh, kalau dalam himpunan tuh kan ada tahap kaderisasi ya. Betul. Nah, ada tahap kaderisasi. Nah, kalau di himpunan mahasiswa manajemen tuh gimana sih tahapannya? Apa bisa langsung jadi anggota hima atau gimana tahapannya? Oke, buat teman-teman yang mau jadi anggota himpunan mahasiswa manajemen, teman-teman pastinya akan melalui tahap kaderisasi generasi muda. Generasi muda itu adalah tahap kaderisasinya teman-teman sebelum teman-teman sah menjadi pengurus himpunan mahasiswa manajemen. Dan biasanya tahap kaderisasi ini dibuka di awal periode. Dan untuk tahapan generasi muda ini biasanya dibuka untuk angkatan yang baru menjadi mahasiswa baru gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan semester yang udah semester 7 atau semester 8 mau gabung juga nggak apa-apa gitu sebetulnya. Gitu. Untuk generasi muda sendiri itu tahapan pembelajaran. Karena dari Direktur Kemahasiswaan sendiri, untuk mahasiswa baru itu tidak boleh menjadi pengurus sah gitu ya. Jadi harus menjadi anggota terlebih dahulu, tidak boleh menjadi pengurus inti. Mungkin karena mereka juga harus mengenal dulu lingkungan kampus itu seperti apa gitu. Jadi kita juga di generasi muda mengenalkan lingkup kampus seperti apa. Teman-teman generasi muda juga belajar tentang himpunan mahasiswa manajemen gitu, tentang budayanya dan lain hal sebagainya.
Nah, kalau boleh tahu kenapa nih sebelum masuk ke tahap himpunan atau periode 1, 2 ke atas gitu, kenapa dinamain generasi muda sih? Apakah ada sejarahnya? Ya. Betul. Jadi generasi muda ini kalau misalkan di himpunan lain ya, di ormawa lain biasanya itu anggota. Disebutnya anggota muda. Anggota muda. Kenapa kita namain generasi muda? Karena depannya itu udah jelas generasi. Berarti untuk regenerasi untuk himpunan mahasiswa manajemen sendiri. Jadi generasi untuk regenerasi himpunan mahasiswa manajemen gitu. Jadi di tahapan generasi muda itu istilahnya sama kayak magang lagi ya Teh? Betul. Jadi buat mencocokkan di setiap himpunan tuh pasti ada departemen sama divisi kan. Jadi istilahnya buat magang gitu lah ya, cocoknya. Iya betul. Jadi nanti ada beberapa penilaian kalau misalnya teman-teman jadi generasi muda. Jadi di generasi muda sendiri kan itu tahap kaderisasi kepengurusan nih. Iya. Nah di tahap kaderisasi pun kita nggak hanya membiarkan mereka magang aja, tapi kita juga memberikan pembelajaran bagi mereka, pemahaman bagi mereka. Salah satunya kemarin kita udah ngelaksanain bootcamp selama 3 hari dan mereka terus kita kasih tentang materi-materi yang ada di organisasi, dan nanti pun di tanggal 18 atau 19-an kita bakal pengukuhan untuk generasi mudanya sendiri untuk disahkan mereka menjadi anggota generasi muda, dan nanti mereka akan diinternshipkan atau dimagangkan di setiap departemen atau divisi, karena biar mereka sebelum jadi pengurus mereka udah tahu nih bagaimana cara kerja di divisi tersebut gitu. Nah, by the way nih ngomongin divisi sama departemen, kalau di himpunan mahasiswa manajemen tuh ada departemen apa aja sih Teh? Terus di setiap departemennya juga ada divisi apa aja dan ada berapa divisi? Oke, di departemen Hima itu ada 6 departemen. Yang pertama itu ada Departemen of Development Human Resource, yang kalau misalkan departemen PSDM ya biasanya disebut departemen PSDM ini, kita baru mengadakan departemen ini. Jadi ini bisa dibilang departemen baru gitu. Karena kenapa kita mengadakan departemen PSDM? Karena sebagai bentuk ketegasan dari aku dan Kang Ajis dan dari semua pengurus yang kita lihat dari periode kemarin itu, kita itu kurang disiplin dalam hal segala kegiatan. Maka perlu orang yang perlu bisa menegakkan kedisiplinan tersebut. Biar apa? Biar tertib si himpunan mahasiswa manajemennya gitu, anggota SDM-nya biar tertib dan biar bisa meningkatkan skill juga bagi teman-teman pengurus gitu. Jadi ada mengurusinya juga gitu. Kita jadi pengurus, kita juga tetap ada mengurusi gitu untuk peningkatan kemampuan dari teman-teman. Terus yang kedua, itu ada Departemen Interest and Talent. Yang di dalam itu ada 2 divisi, ada divisi sport sama divisi arts. Jadi untuk divisi kedua divisi ini memang sedikit berbeda sama departemen yang lainnya, karena divisi ini tuh menaungi UKM internalnya manajemen. Jadi UKM internal manajemen ini di divisi sport sendiri itu ada di bidang basket, di bidang keolahragaan tentunya ada basket, futsal, dan e-sport. Dan untuk divisi art sendiri ini itu kita baru adain lagi divisi seni setelah sekian lamanya. Kenapa? Karena aku lihat ada potensi dari pengurus ini di bidang seni tentunya. Mereka senang bernyanyi, mereka senang, banyak sekali kesenian yang suka teman-teman disukai, mulai dari alat musik, gitar-gitaran gitu kan. Kenapa tidak gitu kita menaungi hal tersebut gitu. Jadi ya adakanlah divisi seni atau divisi art ini. Lalu selanjutnya ada Departemen Education and Social. Dan di dalamnya ada 2 divisi, ada divisi education dan divisi sosial. Divisi education ini bergerak dalam bidang akademik tentunya. Dan mereka yang mencari tentang beasiswa yang ada di kampus, terus mereka juga bagaimana caranya bisa meningkatkan akademik di mahasiswa umum dan khususnya di pengurus juga gitu. Dan untuk divisi sosial ini, aku pengennya divisi sosial ini tuh kita bisa lebih dekat lagi dengan mahasiswa umum lainnya, dengan mahasiswa manajemen, MP dan KP. Lalu ada Departemen PR atau Public Relation. Mana tuh Public Relation? Ada di sini ya guys. Relation. Iya betul. Ada Public Relation ini ada 2 divisi, ada divisi internal Public Relation dan divisi external Public Relation gitu. Jadi yang bergerak di bidang di dalam himpunan dan di luar himpunan tentunya gitu. Kalau misalkan internal Public Relation itu bergeraknya di dalam ruang lingkup kampus, tapi kalau misalkan external Public Relation itu di luar kampus gitu. Lalu selanjutnya ada Departemen MIT.
media informasi dan teknologi. Di dalamnya ada divisi desain dan videografi dan divisi database. Untuk desain dan videografi ini nih yang kita sekarang lagi podcast ini adalah bagian dari aktivitas kerjanya divisi desain dan videografi ya tentunya. Dan selanjutnya ada divisi database. Database ini untuk menghimpun semua data-data yang ada di mahasiswa umum dan di himpunannya sendiri. Terus selanjutnya ada departemen apa ya? Departemen apa sih, lupa? Oh iya. Diksa sudah. Oh, KWU. Ini nanti cut dulu ya. Aku lupa. Departemen KWU. Oke, selanjutnya ada departemen entrepreneurship. Ya, untuk entrepreneurship ini adalah departemen KWU atau kewirausahaan yang di dalamnya itu ada divisi entrepreneurial capital atau divisi dana usaha dan divisi sponsorship yang tentunya untuk menambah pemasukan dari himpunan mahasiswa manajemen itu sendiri. Gitu. Terus apa lagi sih? Sekben, bukan divisi. Kita udah ada berapa departemen, bisa ada yang belum disebutin? Diksos, 6 pokoknya. Udah disebutin semua belum ya? Totalnya PSDM enam. udah, SDM, MIT udah, KU udah, Minbak udah, itu yang PSDM udah. Satu lagi apa? Udah. PR udah semua emang? Bisa ada yang kelewat sih. Oke, jadi totalnya ada berapa departemen? Ada 6 departemen yang masing-masingnya biasanya ada 2 divisi, kecuali departemen PSDM atau Development of Human Resource itu belum ada divisi karena kita masih mengulik-ngulik nih kira-kira divisi apa sih yang cocok gitu. Nah, oke guys, jadi di himpunan mahasiswa manajemen tuh totalnya ada 6 departemen ya. Betul. Dan ada divisinya juga dari masing-masing departemen. Makanya buat kalian yang pengen nambahin pengalaman atau pengen punya relasi, langsung aja masuk ya ke Himpunan Mahasiswa Manajemen. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan terakhir. Yeay. Ada berapa pertanyaan kita? Ada 8 Oh, totalnya. ada Oke. 8. Ini yang ke-8 ini. Di pertanyaan terakhir tuh aku mau nanya buat Teh Ririn, apa sih pengalaman apa aja yang udah Teh Ririn dapat nih dari mulai Teh Ririn masih dari tahap anggota generasi muda sampai sekarang ada di periode 2 atau jabatannya sebagai kahim. Pengalaman apa aja yang udah didapat? Tentunya aku bisa jadi lebih percaya diri. Karena dari awal itu aku menjadi anggota generasi muda itu aku udah mulai sedikit aktif gitu, walaupun aku masih tahap kaderisasi, tapi itu penting untuk teman-teman bisa aktif di tahap kaderisasi karena kita bisa terus menambahkan skill kita terus gitu ya, mengasah skill kita. Dari awal aku generasi muda itu aku pernah menjadi MC di PM3 karena aku pun memang udah sering menjadi MC gitu. Terus aku ditunjuk jadi MC waktu itu pada saat PM3 masih online di angkatan 2021 aku jadi MC. Terus aku juga sering ikut kepanitiaan pada saat GM. Terus aku waktu periode 1 itu sering ikut juga kepanitiaan, dan ditambah kalau sekarang itu aku bisa mengasah critical thinking aku. Jadi pikiran aku bisa lebih mengasah untuk bagaimana caranya aku bisa kritis, terus bagaimana caranya aku bisa mengatasi problem solving yang ada di himpunan sendiri. Hal-hal skill seperti itu yang menurut aku itu nggak akan bisa didapetin di luar gitu. Bagi aku sendiri ya, bagi aku itu aku bisa mengasahnya di sini. Oke, sebenarnya itu bukan pertanyaan terakhir ya Teh Ririn. Aku masih ada yang mau ditanyain karena benar-benar penasaran banget, seru banget dari tadi. Nah, by the way, di himpunan itu kan ada proker ya, tadi Ririn bilang. Nah, di himpunan mahasiswa manajemen tuh ada proker apa aja sih? Proker apa aja? Kita punya 4 program kerja unggulan setelah kita adanya rapat kerja. Yang pertama itu ada seminar nasional tentunya, dan itu akan dilaksanakan insya Allah setelah Lebaran.
Lalu selanjutnya ada Proker MSC atau Manajemen Sports Champion. Itu seperti acara porak gitu ya. Ya. Pekan olahraga bagi mahasiswa manajemen MP dan KP. Olahraga dan seni. Betul. Jadi itu bakal dilaksanakan dalam rangka memperingati Disnatalisnya Hima Unikom. Jadi Disnatalis Hima Unikom itu di tanggal 14 Juli. Jadi kita bakal ngadain MSC itu dimulai tanggal 26 Juni sampai 14 Juli di hari 14 Juli itu menjadi acara closing seremoninya gitu. Selanjutnya ada program kerja pengabdian kepada masyarakat. Kita ada program kerja PKM. Kita PKM insya Allah tahun ini di Cilame. Dan itu bagian program kerja dari Departemen Public Relation. Tepuk tangan dong. Jadi di PKM ini kita bakal mengabdi kepada masyarakat itu selama 5 hari kurang lebih gitu. Dan selanjutnya kita bakal ada acara festival. Tapi aku belum bisa bilang nih festival apa karena ini bakal jadi rahasia. Insya Allah ya semoga bisa terlaksana di tahun ini dan itu menjadi bagian program kerjanya Departemen Entrepreneurship. Amin. Itu bakal seru banget sih festival ini. Insya Allah doakan semoga tahun ini di periode ini juga bisa terlaksana program kerja ini. Amin. Amin. Festival acara konser-konser musik itu ya. Nah, Kemungkinan ya, amin gitu. Semoga kita bisa ngadain konser-konser musik lah. Nah, kalau misalnya ngomongin konser musik gitu, biasanya kita ngundang kayak artis-artis gitu atau mungkin yang dari ruang lingkup di anak-anak Unikom itu terutama anak manajemen bisa ikut juga yang punya bakat bisa ngeband atau mungkin bisa vokal solo segala macam, main gitar, drum, apa bisa. Jadi kalau misalkan untuk konsep dari festival tersebut ya, kita memang pengennya ada konser musik karena ternyata beda nih festival dan konser musik ini. Kalau misalkan festival itu biasanya lebih dari satu panggung, tapi kalau misalkan konser musik biasanya cuma hanya satu panggung dan diikuti sama bajar-bajar biar untuk memeriahkannya. Dan untuk di festival ini kita tidak terlalu begitu mengharapkan ya untuk mengadakan artis yang nasional karena nanti kita akan lihat dari budgeting lagi di RAB lagi. Tapi kalau misalkan RAB-nya ada lebih nih, kita juga mengusahakan nih dari himpunan bisa mengadakan artis nasional gitu. Tapi untuk sekarang itu festivalnya kita ada di Dagoti House, insya Allah. Yeay. Bentar ngomong apa ya? Oke nih, by the way Teh Ririn suka ngopi gak sih? Kalau kopi aku kurang begitu suka, tapi aku suka banget sama kopi lokal latte ini loh guys. Karena bikin kalau misalkan minum kopi lokal latte ini tuh kan aku biasanya apa sih branding tuh namanya? Tremor. Biasanya tremor. Nah kalau misalkan lokal latte ini tuh nggak bikin aku tremor sama sekali. Apalagi ditambah aku suka banget minum susu Hilo. Aku juga suka banget loh minum susu Hilo karena itu bisa nambahin tinggi badan. Aku pendek kan. Aku gak bilang, aku ini sendiri yang bilang. Lucu. Aduh. Tapi Soalnya minum dari- susu yang banyak guys, biar Iya. sehat kayak aku. Biar sehat, biar tinggi. Oke guys, jadi selesai podcast kita hari ini yang pastinya seru banget dong. Karena kita di sini ngebahas tentang bagaimana cara berorganisasi, terus pengalaman-pengalaman Teh Ririn ya mulai dari anggota generasi muda sampai bisa jadi langsung nih ke periode 1, periode 2 sampai bisa jadi ketua himpunan sama kayak aktif. Teh Ririn tuh bener-bener aktif banget guys, bisa jadi motivasi buat kalian semua. Makanya nih buat kalian harus banget masuk himpunan. Betul. Buat mengasah skill kalian. Oke. Jangan lupa